kita jelaskan tafsiran. Ini kita pakai tafsiran Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi. Imam Tabari tahun 301 Hijriah meninggal. Imam Al-Baghawi tahun 500 Hijriah. Tafsir yang paling tua itu tafsir Ibnu Abbas, sahabat Nabi langsung. Meninggal tahun 68 Hijriah. Jadi tafsiran Ibnu Abbas ini lengkap selengkap-lengkapnya. Tapi sesuai dengan zaman dia. Tafsiran itu, tafsiran Tabari sesuai dengan zaman salaf, kaum salaf. 3 abad pertama itu kaum salaf. Tahun 300 Hijriah. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu salaf, Bukhari salaf. Salaf terdahulu, itulah orang-orang terdahulu di bawah 300 Hijriah. Kita pakai tafsir Imam Al-Baghawi sesuai dengan zaman itu, relevan di zaman sekarang. Ada pula tafsir terbaru, tafsir Dr. Umar dari Riau, itu tafsir Ma'rifah lagi kan. Itu lebih bagus lagi sesuai dengan zaman kita. Memang penafsirnya masih ada sekarang kan. Iya, nanti dia bersenggol dengan yang sekarang. Iya, iya, itulah dia. Ke situ lagi ya. Jadi sama macam ada ayat apa tuh? Yang mengatakan tobak apa sebelum ayat itu? Nanti kalian dalam artinya gitu, nanti kalian akan naik setingkat demi setingkat. Kalau memakai tafsir salaf dulu, tafsir Ibnu Abbas segala macam, itu apa namanya itu kehidupan manusia meningkat dari bayi, bosa. Tapi tafsiran klasik yang modern yang sekarang keluar itu bukan itu lagi dikaji, bukan. Rupanya yang pesawat-pesawat luar angkasa tuh nanti kalian naik ke langit setahap demi setahap, rupanya ke bulan. Kan beda pemahaman orang dulu, tafsiran dulu sama sekarang. Jadi mana yang dipakai, yang mana sesuai dengan relevan di zaman kita, tapi tidak melanggar tafsir-tafsir yang terdahulu dan tidak melanggar akidah tentunya. Kembali kepada ayat ini, walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan setelah datang kepada mereka, siapa itu mereka yang dimaksud? Bani Israel atau Yahudi dulu. Rasul, seorang rasul min indillah, dari sisi Allah. Berarti Allah kirimkan seorang rasul kepada mereka pada saat itu, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka Yahudi itu. Apa itu? Taurat, kitab Taurat itu. Nabada fariqan, mereka melemparkan itu. Apa Taurat itu? Dilemparkannya minalladzina utul kitab, bagi mereka orang yang diberi kitab. Mereka melemparkan kitab Allah wara'a zuhurihim, melemparkan di belakang punggungnya. Allah kasih rasul, kasih kitab Musa, ya kan? Rasul ini sebut Musa, diturunkan, dikasih kitabnya, diambil tapi dibuangnya ke belakang. Artian menolak dengan ayat Allah tadi. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak tahu, pura-pura tidak tahu dengan Taurat itu sendiri. Wattaba'u ma tatlu syayatin, wattaba'u, mengikuti, mereka itu mengikuti. Siapa yang mengikuti tadi? Bani Israel. Ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, apa-apa yang dibacakan setan ala mulki Sulaiman, pada zaman kerajaan Sulaiman dulu. Nah, berarti nabi yang dulu daripada Sulaiman, Nabi Musa dulu kan, baru Sulaiman. Sulaiman kan belakangan, Musa, Sulaiman. Ini menarik ayat ini sebetulnya. Ini membahas tentang sihir. Pada zaman itu sihir itu berlaku, termasuk di zaman, kalau tafsirannya itu setiap tafsir Al-Baghawi menyebutkan pada zaman Idris pun, Nabi Idris itu sihir itu udah ada.
Dan sihir itu datangnya dari setan semua. Ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi yang datang sihir-sihir itu semua itu datangnya dari setan. Ketepatan ayat ini pada masa Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Orang-orang Yahudi itu menganggap Nabi Sulaiman itu kan dia kan bisa mengekop menaklukkan jin-jin. Nah, setan-setan jin-jin itu ditakluk, tunduk apa yang diperintahkan Nabi Sulaiman atas izin Allah. Tunduk apa yang disuruh perintah lakukan. Jadi setelah kejadian Nabi Sulaiman meninggal, apa orang Yahudi membilang itu Nabi Sulaiman itu kafir, kata dia. Allah bantah kepada Nabi Muhammad, wa ma kafaru Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Dia tidak kafir, kata Allah. Walakinna syayatin, bahkan akan tetapi setan-setan itulah kafaru, yang kafir. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab menafikan. Yang dinafikan apa? Allah langsung tolak pendapat orang Bani Israel bahwa Sulaiman itu kafir. Allah bantah terus, kalianlah orang-orang setan-setan itu yang kafir, kata Allah. Yu'allimunan nasa sihra. Apa pekerjaan setan, kenapa disebut kafir sama Allah? Karena mereka mengajarkan manusia itu sihir, ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma unzila ala, tidaklah diturunkan. Kalau di sini artinya dan apa-apa yang diturunkan, itu dua arti sebenarnya. Wa ma itu bisa artinya tidak. Wa ma dan apa-apa. Nah, itu terjemahannya itu kembali ke tafsir, tidak bisa kembali ke terjemahan ini. Wa ma unzila ala malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah dan apa-apa yang diturunkan ke atas dua malaikat yang di Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang, Babilonia Irak. Harut wa Marut. Ada yang namanya Harut dan Marut, bukan Caut Marut, tapi Harut wa Marut. Di sini kalau kita membaca Al-Quran itu dua malaikat kan, artinya kan Harut, malaikat Harut wa Marut. Sementara di dalam tafsiran Al-Baghawi disebutkan pendapat daripada Ibnu Abbas, ini rojulani, kata dia, dua orang manusia, Harut wa Marut, sahirani, dua orang penyihir. Karena kembali ke ayat malaikat tu la ya'sunallah ma amarahum. Allah, malaikat tidak pernah berontak, tidak pernah bangkang dengan perintah Allah. Wa ya'maluna ma yu'marun. Malaikat itu mengamalkan, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Kembali ke ayat situ, makanya Ibnu Abbas mengatakan rojulani sahirani, dua orang pemuda, dua orang laki-laki, dua orang penyihir ini Harut wa Marut. Tapi ada riwayat diri Ibnu Abbas juga mengatakan ini riwayat Bani Israiliyah. Riwayat Bani Israiliyah berarti cerita Bani Israel dalam kitab-kitab orang itu menyebutkan ceritanya tuh Harut wa Marut ini dua malaikat. Dua malaikat ini ingin sama Allah. Dia kan awal penciptaan manusia kan sudah komplain malaikat ini. Kenapa penciptakan manusia akan merusak kerusakan di bumi? Dan manusia diberikan lengkap, nafsu, fitrah sama akal. Malaikat diberikan fitrah, tak punya nafsu. Akal ada, tak punya nafsu. Kena ada akal mukul dia beriman kan. Nafsu. Jadi malaikat Harut wa Marut ini riwayat Israiliyah, Bani Israiliyah mengatakan, jadi Harut wa Marut ini minta sama Allah untuk dijadikan sebagai manusia. Cobalah begini. Dari riwayat itu diceritakan bahwa boleh pagi hari sampai sore hari jadi manusia. Udah sore hari naik ke langit. Jadi ketika dia jadi manusia, sifat-sifat manusia itu dibagi, hawa nafsu tadi dibagi. Tapi ketika di bumi Allah perintahkan jangan zina, jangan khamar, jangan apalah perbuatan-perbuatan mungkar semua. Iya kata dua malaikat tadi. Jadi dites
terpengaruhlah Harut wa Marut ini. Ada seorang wanita yang cantik, dia udah bersuami, cantik, kan udah timbul kena jadi manusia dari malaikat tadi, jadi timbul hawa nafsu. Jadi dia sangka bisa gitu, menengok yang wanita cantik tadi, terpengaruh dua orang tadi, Harut wa Marut. Jadi apa yang andak perempuan itu dibuatlah. Pertama disuruhnya minum khamar. Pertama, buat dulu laki aku sakit, santet gitu kan, santet lah, mati udah membunuh dia, minum khamar segala macam, berzina segala macam, bertaubatlah sama Allah, bertaubat sama Allah. Apa Allah terima taubatnya? Kata Allah, jadilah ini versi Bani Israil ya, jadilah manusia tetap di bumi sampai hari kiamat, setelah itu masuk neraka. Atau yang kedua, diazab dari sekarang sampai hari kiamat, nanti baru masuk surga. Dan Harut wa Marut memilih digantung, diazab, dia digantung kaki ke bawah, macam diikat ke atas, kepala ke bawah sampai hari kiamat nanti. Jadi dari dosa-dosa perbuatan mereka. Ini riwayat Bani Israiliyah, ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Baghawi. Jadi keutamaan ayat ini yang kita baca ini menjelaskan bahwa sihir itu memang ada. Sihir itu memang ada. Dan semua sihir itu datangnya dari setan-setan. Pada zaman Nabi Sulaiman, ini sihir ini udah berbentuk tulisan, ditulis yatslu, kan ma tatslu syayatin. Kalau udah kalimat tatslu itu baca, ada yang dibaca. Kalau kita macam mantra lah itu, ada udah dituliskan mantra-mantra itu pada zaman Nabi Sulaiman, itu diambil Nabi Sulaiman. Di riwayat Baghawi tadi disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Mantra-mantra, kitab mantranya itu disimpan bawah singgasana Nabi Sulaiman. Jadi jin-jin tadi termasuk setan dari golongan manusia, karena setan nih bukan jin aja. Kalau jin itu semua, jin baik, jin jahat, jin muslim, jin kafir. Kalau setan itu golongan manusia dan jin. Apa? Surat An-Nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa seburuk-buruk apapun jin, kalau kelakuannya buruk itu setan. Ya kan? Seganteng-ganteng apapun manusia, kalau kelakuan jahat itulah setan. Tapi jangan terbalik. Jadi menunggulah orang tua Nabi Sulaiman meninggal, setelah itu barulah dibongkar, diambil kitabnya tadi. Itulah makanya sihir-sihir itu merajalela. Kemudian Nabi Muhammad sendiri pun pernah kena sihir, maka turun dua kul itu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Turun ayat itu karena untuk Nabi Muhammad ketika disihir. Ya. Jadi ini ayat ini pun fungsinya, kalau kita disihir bacalah ayat ini. Ulang-ulang. Wattaba'u ma tatlu syayatin, marabo telo jenen. Iya. Iya. Itu bacaan-bacaan seperti itu, kalau kita kuncinya jangan meyakini dengan bacaan itu setan itu takut, tapi melalui bacaan itulah, karena kan ini kan firman Allah. Iya. Iya. Tak mau lah, ya kan? Jadi ayat Al-Quran nih itu mukanya dipahami orang yang paham membaca, paham artinya, baca sikit udah menggelesek setan tuh. Tapi ada orang yang meruqyah bacanya Al-Fatihah itu berkali-kali, golak-golak keke itu yang kemasuk tuh, hihihi kata dia kan, karena yang membaca tidak paham dengan ayat itu. Itu Imam Ahmad bin Hambal
Jangankan dia, selup dia aja jin tu takut. Selup di kamar mandi dia, selup wuduk dia tu, jin takut sama selup dia. Kalau umpama ada seorang muslim, jadi itu ibarat kita nak menawarkan ibarat. Umpama dia gitu orang muslim menawari. Bisa, itu dianjurkan ruqyah. Itu katanya kan harus dihembuskan. Iya. Rumah mana? Iya. Tapi setakat baca aja, itu tak ada tujuannya untuk menawari tadi. Tak bisa. Dia harus niat. Harus diniatkan dari awal. Ada boleh deh. Boleh. Entah gini lagi, baju tangan digokol apa tuh, wah, ombus ke muka tangan sampai ke kaki. Enggak tidur, itu anjuran Rasulullah. Iya, dianjurkan Rasulullah sebelum tidur. Mana sakit ya. Suatu saat itu baca doa selamat. Nabi itu jauh. Lagi naik, tapi Tak ada efeknya. Mukanya kalau kata apa, yang cocok membaca tu alim. Alim tu makna alim sendiri, dia tahu ilmu dan dia mengamalkan ilmu itu. Wara. Jadi bukan sekedar hanya tahu. Kadang ada orang yang tahu titel surjana 3 tingkat tapi tak mengamalkan ilmu, itu bukan orang alim. Ada orang yang tidak sekolah sama sekali, dia tahu ilmu dia sedikit tapi dengan ilmu sedikit itu diamalkan. Itu orang alim sebenarnya. Makanya ketika ada orang solat, dia bukan orang alim solat. Orang yang alim lagi golek-golek di masjid belakang, jin nak ganggu, putang panting lagi jin tu ketakutan. Jumpa dengan CS tu, kenapa CS? Takut aku ada orang tidur belakang tu. Loh, lebih takut jin orang yang tidur belakang daripada orang yang solat. Sebab kena alim tadi. Itulah bedanya. Kena alimnya tadi. Kembali ke ayat tadi, waktu pun udah sedikit lagi tu ya. Harut wa marut. Mas 1 menit lagi. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan tidaklah kedua Harut wa Marut tadi mengajarkan kepada seseorang pun hatta yaqula, sampai mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini fitnah, ujian di sini. Makna versi fitnah ada 3. Ujian 3. Surat Al-Baqarah ayat 191 dijelaskan fitnah itu menjadi tuduhan, tudingan, fitnah syirik itu. Dalam surat Al-Anfal ayat 28 itu termasuk azab. Al-Anfal ayat 25 itu disebut ujian. Ujian lagi. Ini termasuk ujian. Jadi fitnah itu maknanya banyak, tapi sesuai dengan tafsiran. Fala takfur, janganlah kafir, kalian kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina mar'i wa zawjihi. Dan ada pula ilmu tu, fayata'allum, mereka tu belajar, orang Yahudi, orang Bani Israel, minhuma, daripada kedua Harut wa Marut, yufarriquna bihi baina mar'i wa zawjihi, yang bisa memisahkan antara laki, bini dan laki. Berarti santet namanya ya, membuat hubungan rumah tangga bercerai. Ini amalan-amalan setan disebutkan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidak pula siapapun orang yadurru, memberikan bahaya, yang mampu memberikan mudarat kepada seseorang, min ahadin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi di sini maknanya apapun yang terjadi, manfaat mudarat sekalipun, itu datangnya hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, banyak kesalahan mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.